Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah Nah, baik. Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu, berdoa dalam hati dimulai. Baru dalam hati selesai. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih, siapa yang pagi tadi melihat matahari? Aku, Aku Ya, bagus. Kalau malam hari biasanya kita melihat apa nih? bulan. bulan. Ya, benar, ada bulan dan juga ada bintang. Nah, menurut kalian, apakah matahari, bulan, dan planet-planet itu saling berhubungan? Iya, Nah, ya hari ini saling. kita akan belajar tentang sistem tata surya. Nah, setelah pembelajaran selesai nanti, kalian juga akan mengerjakan kuis yang seru menggunakan Yground atau kuisis ya. Jadi, dengarkan penjelasan Ibu terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem tata surya. Sebelum Ibu mulai menjelaskan, coba kalian lihat gambar ini dulu ya. Ini gambar apa menurut kalian? Matahari. Nah, betul. Nah, matahari itu tahu gak sih sebenarnya matahari itu bukan planet ya, tapi bintang. Nah, matahari itu merupakan pusat dari tata surya kita. Jadi semua planet itu bergerak mengelilingi matahari. Jadi eh, bisa kita bayangkan ya matahari itu berada di tengah. Nah, sedangkan planet-planet itu eh, adalah yang mengelilingi matahari. Nah, di dalam tata surya juga eh, ada beberapa planet kita di tata surya kita itu memiliki 8 planet, yaitu diantaranya di sini yang pertama ada Merkurius. Nah, Merkurius itu adalah planet terkecil kita di tata surya. Kemudian yang kedua ada Venus. Nah, Venus itu sering disebut juga sebagai bintang kejora karena terlihat sangat terang jika dilihat dari bumi. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada planet bumi. Nah, eh, planet bumi itu adalah tempat tinggal kita sekarang, di mana di bumi itu ada manusia, hewan, tumbuhan, air, dan udara, sehingga semua makhluk hidup itu bisa hidup dengan baik. Kemudian di sini yang keempat juga ada planet Mars. Nama planet Mars ini sering disebut sebagai planet merah karena permukaannya tampak berwarna kemerahan. Nah, selanjutnya di sini ada planet Jupiter, di mana Jupiter ini adalah planet yang paling besar di tata surya kita. Jadi, kemudian di sini juga ada planet Saturnus. Saturnus itu adalah planet terbesar kedua di tata surya kita dan terkenal dengan cincinnya ya. Kalian ada pernah yang lihat gak planet Saturnus? Ada atau yang pernah lihat gambarnya? Belum. Pernah? Belum. Nah, di sini ada planet Uranus. Nah, planet Uranus itu adalah planet ketujuh dari matahari seperti Jupiter dan Saturnus. Nah, Uranus ini juga memiliki atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium, tapi juga mengandung metana. Metana ini bisa membuat Uranus berwarna biru, mirip dengan Saturnus. Nah, Uranus juga memiliki cincin. Nah, di sini juga ada Neptunus, di mana Neptunus itu merupakan planet yang letaknya paling jauh dari matahari. Nah, supaya mudah diingat nih, eh tadi coba sebutkan ada planet apa aja? Ada yang masih ingat gak 8 planet tadi? Aku ibu. Apa coba boleh Asna? Tapi disingkat boleh enggak ibu? Boleh, boleh, boleh. Mepe, Bu, Mayusa, UNEP. Gitu ibu singkatannya. Oh, benar-benar bagus ya, pintar sekali. Di sini juga selain ada planet-planet, di sini juga ada benda langit lainnya, yaitu ada bulan, terus ada asteroid, meteor, dan komet. Nah, jadi eh, bulan itu
ini itu adalah satelit alami bumi. Jadi kalau malam hari itu kita kan sering melihat bulan. Nah, kalau asteroid itu adalah batu-batu yang berada di luar angkasa. Sedangkan untuk meteor, jadi meteor itu adalah eh, kalau meteor itu masuk ke atmosfer bumi, jadi kita sering menyebutnya kalau misalkan ada yang pernah lihat yaitu adalah bintang jatuh. Nah, kalau untuk komet sendiri itu adalah biasanya sering disebut sebagai bintang berekor karena mempunyai ekor yang panjang ketika mendekati matahari. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai rotasi bumi ya sebelum kita memasuki ke kuis. Nah, jadi rotasi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, ini coba kita bayangkan ya kalau Ibu berdiri nih lalu berputar di tempat. Nah, itu seperti rotasi. Nah, bumi itu terus berputar selama 24 jam atau 1 hari karena bumi berputar maka terjadilah siang dan malam. Nah, jadi kalau bagian bumi menghadap matahari, maka daerah itu akan mengalami siang. Nah, kalau untuk membelakangi matahari, maka daerah itu akan mengalami malam. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menjawab apa yang menyebabkan terjadinya siang dan malam yang tadi disebutkan sama Ibu? Ada rotas. Rotasi. Ya, betul. Selain ada rotasi, di sini juga ada revolusi bumi, di mana selain berputar pada porosnya, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut dengan revolusi. Jadi, bumi itu membutuhkan waktu sekitar 365 hari atau 1 tahun untuk mengelilingi matahari karena revolusi kita mengalami pergantian tahun. Nah, di beberapa negara juga terjadi nih pergantian musim yang itu disebabkan oleh revolusi bumi. Nah, supaya tidak tertukar ya, kita bisa bedakan kalau rotasi itu artinya bumi berputar pada porosnya. Kalau revolusi itu artinya bumi mengelilingi matahari. Jadi rotasi itu yang menyebabkan siang dan malam, sedangkan revolusi itu menyebabkan pergantian tahun dan musim di beberapa negara. Nah, eh selanjutnya untuk lebih memahami materi tadi, sekarang kita memasuki sesi kuis ya. Di sini Ibu akan menayangkan kuisisnya. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai kuis ya untuk lebih memahami materi tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nanti kalian silakan jawab ya. Ya. Nah, di sini coba lihat apa yang dimaksud dengan rotasi planet. Yang mana? Pergerakan bulan mengelilingi bumi, pergerakan bintang di langit, pergerakan planet mengelilingi matahari, atau pergerakan planet pada porosnya. Pergerakan planet pada porosnya. Oke, kita lihat ya. Betul sekali, Asma, luar biasa. Nah, sekarang kita selanjutnya ke soal yang selanjutnya. Kapan planet bumi melakukan revolusi mengelilingi matahari? Setiap 24, setiap 30 hari, setiap 12 bulan, atau setiap 365 hari? 365 hari. Tiap 12 bulan. Nah, betul. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Apa itu asteroid? Benda langit yang lebih besar dari planet, benda langit yang mengelilingi matahari, bintang yang sangat besar, atau planet yang tidak memiliki cincin? Benda langit Ayo, yang mengelilingi matahari. Benda langit yang mengelilingi matahari. betul sekali. Selanjutnya, di sini planet yang dikenal sebagai planet terbesar dalam tata surya kita apa? Jupiter. 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 Ya. Selanjutnya, apa yang menjadi ciri khas dari planet Neptunus? Ayo, apa? Ayo, Planet terjauh dari matahari, Bu. ya.
Luar biasa ya, Mutiara. Sekarang apa yang dimaksud dengan satelit alami? Ada yang tahu? Eh, Benda langit yang mengelilingi planet. Ah, betul sekali. Sekarang selanjutnya, apa maksudnya dengan bulan? Apa yang dimaksud dengan bulan? Tadi nih sudah dijelaskan. Bintang yang bersinar di malam hari. Wah, ah, wah, ternyata salsa. Aduh. Aduh, selanjutnya ini apa? Siapa yang Aduh. menemukan bahwa bumi mengelilingi matahari? Ayo, ada yang tahu gak? Siapa nih yang mengemukakan pertama kali? Ada Yang yang warna tahu? ungu, yang warna ungu. Oke, Nicholas ya. Coba lihat. Betul sekali, wah Asna ternyata pintar sekali ya. Wah, di sini selanjutnya apa maksudnya dengan bulan? Apa nih yang dimaksud dengan bulan? Benda langit yang mengelilingi planet, Bu. Oke, betul. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan revolusi planet? Tadi sudah dijelaskan nih, apa tadi revolusi planet itu? Pergerakan planet mengelilingi matahari. Oke, kita cek ya. Wah, ternyata Asna banyak banget ya yang betul tadi berarti mendengarkan ya. Langsung di sini, apa yang menjadi ciri khas dari planet Saturnus? Ada yang tahu? Memiliki cincin. Kita cek ya. Wah, betul. Selanjutnya, urutan planet dari matahari dimulai dengan planet apa? Tadi yang pertama, Merkurius. kita cek. Luar biasa. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sistem tata surya? Ada yang tahu maksudnya dari sistem tata surya? Kumpulan planet dan benda langit yang mengelilingi matahari. Oke, betul. Ayo, beberapa soal lagi nih. Siapa yang menjadi pusat dari sistem tata surya kita? Apa? Matahari. Matahari. Wah, betul ya. Salsa sekarang udah mendengarkan ya tadi. Sekarang apa yang terjadi pada benda langit yang disebut dengan komet? Komet, ada yang masih ingat? Mengelilingi matahari dengan ekor. Ya, betul sekali. Selanjutnya yang terakhir, apa yang menjadi tempat kehidupan di tata surya? Apa kita tinggal di Bumi. mana kira-kira? Bumi. Betul. Nih, Wah, luar biasa ya. Nih. Ibu. Ternyata dari hasil tadi, Asna ya yang paling banyak. Luar biasa sekali. Nah, baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, siapa nih yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi yang tadi kita pelajari? Tadi kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Belajar tentang apa aja? Planet. Tata surya. Planet. Ya, bagus sekali. Ada Ibu planet, berharap matahari. ya, pinter sekali. Luar biasa. Ibu berharap kalian semakin semangat ya mempelajari alam semesta dan jangan ragu untuk bertanya. Nanti jika ada materi yang belum dipahami, terima kasih atas semangat belajar kalian hari ini. Sekarang mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai ya. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.